Soal transaksi mata uang asing. PT Andalas adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang ekspor-impor furniture. PT Andalas mengekspor beberapa furniture buatan lokal ke luar negeri. Selain itu, PT Andalas juga mengimpor beberapa furniture untuk kemudian dipasarkan di dalam negeri. Berikut adalah beberapa transaksi dari PT Andalas yang terkait dengan foreign currency transaction. Pada tanggal 20 November 2019, PT Andalas membeli barang secara kredit dari IKEA Furniture, sebuah perusahaan furniture di Jerman. Nilai transaksi adalah sebesar 250.000 US dollar. Penyelesaian disepakati dalam US dollar dan dilakukan 2 kali, yaitu senilai 150.000 US dollar pada tanggal 20 Desember 2019 dan sisanya pada tanggal 20 Januari 2020. Pada tanggal 14 Desember 2019, PT Andalas menjual barang secara kredit ke De Jong Furniture, sebuah retail furniture dari Belanda, senilai 200.000 euro. Pembayaran akan jatuh tempo 1 Maret 2020. Penyelesaian disepakati dalam euro. Berikut adalah data yang tersedia terkait kurs beberapa mata uang terhadap rupiah. Nah, ini terlampir data kursnya. Berikut adalah data yang tersedia terkait kurs euro terhadap USD dolar. Berikut terlampir daftar kursnya. Keterangan tambahan, PT Andalas, IKEA Furniture, dan De Jong Furniture menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaannya. Selain itu, mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dari masing-masing perusahaan tersebut mengikuti mata uang lokal yang berlaku pada negara tersebut. Diminta, jurnal yang harus dibuat oleh PT Andalas, IKEA Furniture, dan De Jong Furniture untuk mencatat transaksi pembelian, transaksi penjualan furniture-nya, penyesuaian pada 31 Desember 2019, dan penyelesaian transaksi pembayaran. Baik, kita mulai transaksi antara PT Andalas dengan IKEA Furniture. PT Andalas menggunakan mata uang fungsional rupiah. Kemudian, IKEA Furniture berasal dari Jerman. Berarti mata uang lokalnya yaitu euro dan mata uang fungsionalnya euro. Tanggal 20 November 2019. Bagi PT Andalas merupakan transaksi pembelian dan transaksi ini merupakan transaksi falas. Kenapa? Mata uang fungsional yang digunakan oleh PT Andalas adalah rupiah. Sedangkan transaksi ini didenominasi harganya dalam bentuk USD dollar. Debit, purchase, kredit, account payable, karena dalam periodik. Yaitu berapa rupiahkah 250.000 US dollar. Nah, di data kursnya dikatakan bahwa
1 USD dollar sama dengan 14.200 rupiah. Berarti 14.200 dikalikan 250.000 US dollar. Yaitu sebesar 3.550.000.000. Kemudian, bagi PT IKEA merupakan transaksi penjualan. IKEA menggunakan mata uang fungsional euro. Transaksi didenominasi dalam USD dollar. Berarti transaksi ini merupakan transaksi falas juga bagi IKEA. Nah, bagi IKEA akan menjurnal debit, account receivable, credit, sales. Yaitu karena di sini diketahui euro terhadap USD dollar, sedangkan IKEA akan mencatat dalam bentuk euro mata uang fungsionalnya berapa euro 250.000 USD dollar. Nah, di sini 1 euro terhadap USD. Sedangkan kita mengkonversi dari USD ke euro. Nah, ini berarti indirect quotation. Caranya 250.000 dibagi dengan 1,0875. Yaitu 229.885. Oke, berikutnya tanggal pembayaran pertama 20 Desember. Pembayaran utang oleh PT Andalas. Debit, account payable, kredit, cash. Kas yang dibayarkan yaitu sebesar 150.000 USD dollar. Nah, kurs mana yang kita gunakan yaitu kurs pada tanggal pembayaran 20 Desember yaitu 14.260 dikali 150. Nah, sedangkan hutangnya sebesar kurs yang kita gunakan yaitu kurs awal 14.200 dikalikan 150.000. Sehingga transaksi pembayaran hutang pertama ini mengalami selisih kurs yaitu loss. Exchange loss. Nah, sedangkan bagi PT IKEA merupakan penerimaan piutang, debit cash, kredit, account receivable. Kas berarti kita menggunakan kurs tanggal 20 Desember 1,0870. Berapa yang diterima? 150.000 US dollar dibagi 1,0870. Yang diterima 150.000 dibagi 1,0870. Ya, 137.994. Sedangkan piutangnya 150.000 dibagi kurs 20 November 1,0875. Sehingga kita selisihkan
Kita selisihkan ada 63 di kredit, berarti exchange gain. Oke, berikutnya pembayaran kedua 20 Januari, artinya masih ada jurnal penyesuaian di tanggal pelaporan, tanggal 31 Desember 2019. Nah, mari kita perhatikan, kita fokus ke account payable. Account payable sisanya yaitu 100.000 US dollar. Kurs awalnya yaitu sebesar 14.200. Di akhir Desember 14.300. Artinya utang mengalami kenaikan. Utang naik berarti di kredit. Dan debitnya exchange loss. Yaitu 14.300 dikurang 14.200 dikali sisa utang yaitu 100.000. Sedangkan bagi IKEA, piutang awalnya 1,0875. Di akhir 1,0879. Nah, berarti piutang IKEA mengalami penurunan. Berarti di kredit. Debitnya exchange loss. 100.000 dibagi 1,0875 dikurang 100.000 dibagi 1,0879. 38 sebentar. 34. Oke, kemudian penyelesaian utang. Tanggal 20 Januari 2020. Pembayaran hutang, debit, account payable, kredit, cash. Nah, kasnya menggunakan kurs tanggal 20 Januari 2020, 14.250. Dikalikan sisa utang 100.000. Untuk utang, saldo hutangnya kita sesuaikan 3550 dikurang 2130 ditambah 10. Sehingga transaksi ini ada selisih di kredit. Nah, kita sebut dengan exchange gain. Bagi IKEA, penerimaan piutang atau penyelesaian piutang. Debit cash, kredit, account, receivable. Kas yang diterima oleh IKEA yaitu 100.000 dibagi kurs tanggal 20 Januari 1,0890. 1,0890. Sedangkan piutangnya kita sesuaikan 229 dikurang 137 dikurang 34. Sehingga ada selisih di sebelah debit. 93. Dan ini exchange loss. Nah, inilah transaksi antara PT Andalas dengan IKEA Furniture. Nah, sekarang transaksi PT Andalas dengan De Jong Furniture. Tanggal PT Andalas menggunakan mata uang fungsionalnya rupiah. Kemudian De Jong
Furniture berasal dari Belanda menggunakan mata uang lokal euro dan mata uang fungsionalnya euro. Oke, kita mulai dari transaksi tanggal 14 Desember 2019. Nah, 14 Desember menjual barang sakredit ke De Jong Furniture, sebuah peritel furniture dari Belanda, 200.000 euro. Nah, PT Andalas menggunakan mata uang fungsional rupiah. Sedangkan transaksi penjualan ini didenominasi dalam bentuk euro. Artinya bagi PT Andalas ini merupakan transaksi mata uang asing atau transaksi falas. Nah, pada tanggal transaksi PT Andalas akan mencatat transaksi ini menggunakan mata uang fungsionalnya. Berarti transaksi penjualan debit account receivable, credit sales. Nah, kita menggunakan direct quotation. Berapa rupiahkah 200 euro ini? Di soal diketahui kursnya 1 euro pada tanggal 14 Desember ekuivalen 16.520 rupiah. Berarti 16.520 dikali 200.000. 3.304. Nah, sekarang bagi De Jong. De Jong ini menggunakan mata uang fungsionalnya euro. Transaksi ini didenominasi dalam euro. Berarti transaksi pembelian bagi IKEA ini bukan transaksi falas. Maka De Jong akan menjurnal debit purchase, credit account payable sebesar 200.000 euro. Oke, kemudian pembayaran atau penyelesaian 1 Maret 2020. Nah, berarti kita di tanggal pelaporan ada penyesuaian. 31 Desember 2019. Nah, di sini bagi PT Andalas piutang. Piutang awalnya kursnya 16.520. Kemudian di akhir tahun piutang kursnya 16.450. Artinya piutang mengalami penurunan. Berarti di kredit. Account receivable. Nah, berarti di debitnya exchange loss. Nah, berapa 16.520 dikurang 16.450 dikali 200.000. Bagi De Jong Furniture di sini berarti tidak ada jurnal karena bukan transaksi falas, yaitu no entry. Nah, kemudian pada saat penyelesaian tanggal 1 Maret 2020 debit account receivable debit cash credit account receivable. Kas yang diterima oleh PT Andalas yaitu menggunakan kurs pada saat penyelesaian, yaitu 16.550 dikali 200.000. Nah, sedangkan piutangnya 3304 dikurangkan 14. Sehingga transaksi ini
mengalami gain, yaitu sebesar 20 juta. Exchange gain. Nah, bagi De Jong, berarti transaksi pembayaran hutang. Debit, account payable, kredit, cash. Tidak ada selisih kurs karena bukan transaksi falas. Yaitu sebesar 200.000. Nah, demikian pembahasan soal mengenai transaksi mata uang asing. Sekian, terima kasih.